Sekarang setelah restart, kita akan ada pilihan menu dual boot ya, seperti ini, dan kita bisa pilih akan menggunakan Windows 7 atau Windows 10 ya. Di sini saya akan sedikit mereview penggunaan RAM-nya dan akan saya bandingkan dengan Windows 10. Bisa kita lihat ya, saat baru dinyalakan, RAM yang terpakai di Windows 7 hanya 300-an MB dan yang tersisa masih lega, yaitu 1500-an MB atau 1,5 gigaan. Sekarang kita bandingkan dengan Windows 10 ya, ini tampilannya. RAM yang terpakai 1,4 GB dan yang tersisa hanya tinggal 500-an MB. Jadi wajar ya jika laptop jadul dengan spek kentang seperti Asus X200M akan berat menjalankan Windows 10. Di depan saya ada Asus X200M yang sehari-hari saya pakai untuk nge-flash. Awalnya Windows 8 ya, baru saja saya update ke Windows 10. Sebetulnya saya juga tidak ingin ngupdate, berhubung kemarin saya mau nge-flash Z5 yang bootlock, mau nggak mau saya update ke Windows 10 karena di PC Companion Xperia itu harus Windows 10 sekarang ya. Tapi kondisinya sekarang sangat lemot ya, alias berat. Bahkan untuk buka file explorer saja loadingnya sangat lama. Jadi rencananya saya akan install Windows 7 sekalian saja ya, agar lebih ringan dan mungkin jauh lebih ringan daripada Windows 8 sekalipun. Oke, daripada kita berlama-lama ngurusin loading, langsung saja kita buat bootable-nya ya, menggunakan Rufus. Ini saya sudah selesai bikin bootable Windows 7 ya, di flash disk ini. Tutorial cara buat bootable-nya bisa dilihat di pojok kanan atas. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke booting bootable Windows 7-nya ya. Ini kita sudah masuk ke booting Windows 7-nya. Ya, sepertinya ada kendala blue screen seperti ini ya. Tidak bisa menginstal. Jika kita lihat notifikasinya, di sini terlihat sepertinya ada masalah di BIOS-nya. Untuk itu kita akan coba masuk lagi ke BIOS-nya dulu. Tadi waktu masuk BIOS saya skip ya. Waktu masuk ke bootingnya, ini saya akan perlihatkan menu BIOS-nya seperti apa. Nah, di sini terlihat versi BIOS-nya masih 302. Masih BIOS versi lama, belum diupdate ya. Untuk tutorial update BIOS-nya saya skip ya, agar durasinya tidak kepanjangan. Jadi saya buatkan video terpisah, linknya bisa diklik di pojok kanan atas. Nah, ini setelah saya update BIOS-nya, kita coba masuk ke menu BIOS lagi, tekan F2. Oke, sekarang kita bisa lihat versi BIOS-nya, yang awalnya masih versi 301, sekarang sudah 601. Kita coba lihat apa saja perbedaannya. Di tab Advanced, sekarang ada menu baru ya, namanya OS Selection. Di sini kita bisa setting. Jika mau install ulang Windows 8 ke atas, pilih Windows 8. Tapi jika mau install ulang Windows 7 ke bawah, silahkan pilih Windows 7. Jika pilihannya salah, maka proses install ulang Windows akan gagal lagi seperti sebelumnya. Berikutnya kita rubah boot optionnya. Kita jadikan bootable flash disk UEFI SanDisk jadi boot option pertama. Lalu silahkan save dan exit. Dengan begini nanti setelah restart kita akan langsung masuk ke bootable Windows 7 di flash disk. Atau jika ingin lebih simpel, kita bisa langsung saja ke boot override untuk booting sekarang juga ke installer Windows 7 di flash disk UEFI SanDisk. Pilih lalu klik enter. Nah, dia sudah loading ke bootable Windows 7. Kita tunggu, semoga bisa masuk ke instalasi Windows 7. Tentu akan gagal lagi seperti sebelumnya, tapi sepertinya berhasil ya karena sudah update BIOS. Oke, sekarang sudah berhasil. Jadi kendala sebelumnya memang harus update BIOS
ke versi terbaru agar lancar install ulang Windows. Oke, sekarang kita tinggal jalankan proses instalasinya. Bisa di next saja, atau mau setting bahasa juga silahkan, tapi saya pakai English saja. Dan jika sudah, silahkan klik next, klik install now. Berikutnya checklist, lalu next lagi. Berikutnya kita pilih custom atau advance. Nah, di sini karena saya mau dual boot agar Windows 10 saya tidak hilang, jadi saya sudah menyiapkan drive khusus yang sudah saya beri nama Windows 7. Di drive inilah saya akan menginstal Windows 7-nya. Tapi jika teman-teman tidak ingin dual boot, langsung saja install Windows 7-nya di drive lokasi Windows 10 tempat teman-teman menginstal Windows 10. Jadi nanti Windows 10-nya akan hilang terganti oleh Windows 7 yang baru teman-teman install. Oke, saya akan install di drive Windows 7 ini ya, karena saya akan dual boot. Dikarenakan data dan software penting saya masih banyak yang tertinggal di Windows 10, jadi akan saya dual boot saja. Jika sudah, silahkan klik next, lalu klik OK. Berikutnya kita tinggal tunggu saja sampai proses install ulang Windows 7-nya selesai. Di tahap ini akan memakan waktu sekitar 15 menitan ya, jadi akan sedikit saya percepat videonya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, di sini laptop akan restart otomatis, tapi penginstalan belum benar-benar selesai ya. Setelah booting, nanti akan masuk lagi ke tahap akhir penginstalan. Oke, proses penginstalan sudah berlanjut lagi. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Sekarang setelah restart, kita akan ada pilihan menu dual boot ya, seperti ini, dan kita bisa pilih akan menggunakan Windows 7 atau Windows 10, dan kita pilih Windows 7-nya.
Oke, kita sudah selesai install Windows 7-nya, dan begini tampilan awalnya. Kita hanya tinggal melakukan settingan awal seperti saat laptop masih baru. Kita bisa next saja atau isi seperlunya saja. Untuk username, saya ketikkan lintas OS ya. Untuk komputer name-nya, saya tulis Windows 7. Lalu next. Untuk password, kita kosongkan saja. Produk key-nya saya skip. Untuk updatean, me letter saja dulu. Untuk zona waktu, tanggal, dan jam silahkan disetting ya. Ya, sudah masuk ke menu desktop Windows 7. Jadi proses install Windows 7-nya sudah selesai ya. Di sini saya akan sedikit mereview penggunaan RAM-nya dan akan saya bandingkan dengan Windows 10. Bisa kita lihat ya, saat baru dinyalakan RAM yang terpakai di Windows 7 hanya 300-an MB dan yang tersisa masih lega yaitu 1500-an MB atau 1,5 gigaan. Sekarang kita bandingkan dengan Windows 10 ya, ini tampilannya. RAM yang terpakai 1,4 GB dan yang tersisa hanya tinggal 500-an MB. Jadi wajar ya jika laptop jadul dengan spek kentang seperti Asus X200M akan berat menjalankan Windows 10. Baik, jika tutorial ini bermanfaat, mohon bantu subscribe-nya, like dan share ke teman-teman yang lain, barangkali ada yang sedang mengalami permasalahan seperti ini. Terima kasih.